Selamat sore pemirsa TVRI di mana saja berada. Sedang sekali pada sore hari ini saya Delima Febria menemani Anda dalam dialog Sumbar Bicara. Pada hari ini Selasa 30 Agustus 2022. Pemirsa, para pekerja migran sering disebut sebagai pahlawan devisa negara. Para pekerja tersebut menyumbang pemasukan dalam bentuk remitansi yang cukup besar. Namun seperti apa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk menjamin kenyamanan dan juga keselamatan para pekerja migran ini dalam bekerja di luar negeri, dan apa regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk bisa membekali para pekerja migran ini untuk bisa bekerja di luar negeri. Kita akan bahas pada sore hari ini di Sumbar Bicara. Kita perkenalkan dulu, di sebelah kanan saya sudah hadir Ibu Rina Adianti selaku Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Disnaker Trans Provinsi Sumatera Barat. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Delima. Baik, kita juga hadirkan Kepala BP2MI Provinsi Sumatera Barat atau Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Sumatera Barat, yakni Bapak Bayu Aryadi. Selamat sore Pak Bayu. Selamat sore Mbak Rina. Ya, kita juga hadirkan Ketua DPD Abjati Sumatera Barat yang juga salah satu perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia P3MI, yakni Bapak Tafiani Kasim. Selamat sore Pak Tafiani Kasim. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, kami tidak hanya berempat saja di sini berdiskusi pada sore hari ini, namun kami juga ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di 0751463133 untuk Anda yang berada di luar Kota Padang atau di 463133 untuk Anda yang berada di Kota Padang. Saat ini pembahasan kita mengenai pejuang devisa. Bu Rina, menarik pembahasan kita pada sore hari ini karena memang sejak 2 tahun pandemi itu sempat stagnan ya Bu ya. Yeah. Dan juga Sumatera Barat itu terkenal, maksudnya dari data yang sudah dirilis oleh Dinas Ketenagakerjaan, tingkat pengangguran di Sumatera Barat itu cukup tinggi. Lapangan pekerjaan juga cukup minim. Nah, tentunya dengan adanya PMI ini yang kita kirimkan ke luar negeri itu membuka peluang sebesar-besarnya bagi pekerja migran kita. Yeah. Untuk sampai saat ini Bu, seperti apa peluang kerja di luar negeri? Oh, baik, terima kasih Mbak Delima. Seperti sama-sama kita ketahui, memang sektor industri menengah dan besar di Sumatera Barat itu memang tidak terlalu banyak. Karena banyak bidang industri entrepreneur yang disukai oleh masyarakat di Sumatera Barat. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi yang selama 2 tahun mendera kita bersama, sehingga juga banyak sektor-sektor industri formal yang mengalami stagnan atau mengalami kemunduran. Otomatis juga peluang kerja bagi tenaga kerja untuk bekerja di sektor formal itu semakin sedikit. Nah, alhamdulillah dengan melandainya pandemi ini sudah terbuka kembali kesempatan untuk tenaga kerja di Indonesia maupun khususnya di Sumatera Barat untuk kembali bekerja ke luar negeri. Termasuk salah satu negara yang menjadi tujuan utama penduduk Sumatera Barat untuk bekerja di luar negeri adalah ke Malaysia. Walaupun tidak tertutup untuk ada 64 ya Mas. Ada 64 lagi, 69 negara yang juga sudah ada kerjasama penempatan tenaga kerja khususnya dari Indonesia untuk ke luar negeri. Nah, peluang ini memang sebenarnya harus sama-sama kita manfaatkan. Namun kita tetap harus mengacu kepada ketentuan penempatan dan kesiapan tenaga kerja kita sendiri untuk bekerja di luar negeri. Gitu. Tentunya meskipun peluang ini cukup besar, tapi tetap keamanan bagi pekerja migran kita ini sangat penting. Kita prioritaskan. Betul ya Bu ya. Betul, sangat penting. Jadi seorang calon tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri, mereka harus paham sekali apakah tuntutan dari negara penempatan itu terhadap mereka, baik skill, pengenalan budaya sekitar, maupun tentang aturan-aturan ketenagakerjaan yang berlaku di sana, Mbak. Terus legalitas formal, kelengkapan prosedur yang mereka harus siapkan juga harus mereka pahami. Itu sudah menjadi kewajiban kita bersama, apalagi kami dari pemerintah itu, untuk mensosialisasikan aturan-aturan tersebut ke masyarakat. Ya, Pak Bayu, tentunya pengiriman ataupun kita memfasilitasi pekerja migran Indonesia, negara hadir di sini untuk melindungi pekerja migran kita. Apa Pak proses yang bisa dilalui oleh PMI ini untuk bisa seperti yang Bapak katakan verifikasi melewati tahapan-tahapan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Pak dalam hal ini BP2MI menerapkannya? Baik, terima kasih Mbak Delima. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017 bahwa
perlindungan pekerja migran Indonesia pada hal ini ya memang adalah merupakan penjaminan hak asasi manusia untuk dapat pekerjaan yang layak. Ya. Jadi bekerja ke luar negeri itu ya bukan suatu keharusan, tapi memang ini adalah pilihan. Ketika tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Rina bahwa di Sumatera Barat sendiri terkait dengan peluang bekerja ini sangat bisa dibilang ya terbatas, sangat terbatas, maka tidak dimungkinkan bagi para pencari kerja yang ada di Sumatera Barat ini bisa mencari pekerjaan di luar negeri. Begitu pula dengan perlindungannya sesuai dengan Undang-Undang 18 juga perlindungan yang diberikan oleh negara meliputi perlindungan dari sisi aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Dan juga kita juga memberikan perlindungan dari masa sebelum, setelah, di masa dan setelah. Seperti itu. Nah, di masa sebelum, tentunya kita perlindungan yang kita berikan adalah melalui aspek dari dokumentasi dan dokumen, maksudnya dokumen dan teknis. Terkait dengan dokumen, pelindungan dokumen itu kita tidak bekerja sendiri juga tentunya. Karena memang sebagian besar pekerjaan itu kita selalu bekerja sama dengan stakeholder, dalam hal ini Pemda. Karena langkah pertama kali yang dilakukan oleh para pekerja migran Indonesia ketika ingin bekerja ke luar negeri itu adalah pertama kali meminta informasi terkait bekerja ke luar negeri melalui dinas pemerintah kabupaten ataupun kota. Kemudian proses selanjutnya adalah permintaan ID pekerja migran. Ketika memang persyaratan-persyaratan yang dimiliki oleh calon pekerja tersebut itu sudah memenuhi syarat pastinya. Mulai dari kualifikasi pendidikan, umur, usia, kemudian terdaftar dalam jaminan sosial, seperti itu. Nah, jadi memang verifikasi atau perlindungan di masa sebelum ini memang fungsi yang sangat vital adalah di dinas tenaga kerja khususnya di kabupaten kota, sehingga ketika masyarakat ini ingin bekerja sudah dipastikan validasinya dokumen mereka itu aman. Tidak ada lagi istilahnya pemalsuan dokumen, pemalsuan usia seperti itu atau alamat gitu. Nah, jadi juga itulah bentuk, maksudnya itu adalah bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah di masa sebelum. Sementara kalau di masa bekerja itu memang menjadi sebagian besar adalah tugas dari Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini KBRI dan atase yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja. Namun atase kan tidak semua negara ada atasenya. Jadi ketika memang tidak ada atasenya berarti fungsi KBRI sebagai kepanjangan tangan negara yang ada di luar negeri. Baik. Seperti Baik, itu. kita tahan dulu Pak Bayu. Tadi Pak Bayu sudah menjelaskan bagaimana proses-proses yang harus dilalui oleh calon pekerja migran Indonesia, baik itu sebelum dan sesaat bekerja, dan nanti kita akan bahas setelah itu. Pak Ujang, saya mau ke Pak Ujang dulu. Sebagai perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, tentunya Pak Ujang berperan dalam hal pengiriman pekerja migran Indonesia kita ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bayu bahwa untuk memproses calon pekerja migran Indonesia ini dibutuhkan kerjasama antar stakeholder. Apa Pak sampai saat ini kendala yang kita temui di lapangan terkait pengiriman tenaga kerja kita ini ke luar negeri? Baik, Mbak Lina. Sebelum saya sampaikan, perlu saya sampaikan juga bahwa DPD Abjati Sumatera Barat itu beranggotakan 19 perusahaan P3MI. Baik. Dan kami semuanya di Sumatera Barat adalah menempatkan tenaga kerja formal. Tadi Pak Bayu dan Bu Rina sudah menyampaikan ada 69 negara peluang penempatan, tetapi kita di Sumatera Barat tentunya hanya ada peluang untuk formal negara yang kita menjadi tujuan gitu. Nah, mayoritas kita adalah ke Malaysia untuk sektor formal gitu. Nah, terkait dengan kendala yang kita hadapi sejak pandemi awal 2020
baru dibuka kembali khususnya Malaysia pada bulan April 2022 kemarin. Jadi setelah itu kita masuk kepada puasa dan lebaran. Jadi praktisnya di bulan Juni gitu. Nah, ada hal yang baru yang perlu juga masyarakat PMI mengetahui bahwa pola penempatan tidak sama lagi seperti yang sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau dulu setelah selesai cooling visa, kita terus OPP langsung kita berangkatkan. Sekarang tidak. Contohnya sekarang kita ada 250 orang yang siap kita berangkatkan, tapi proses OPP-nya tidak bisa serta-merta kita lakukan. Karena di Kemenaker sendiri ada menerapkan sistem namanya Supermit. Jadi dulu Supermit itu tidak ada. Nah, sangat amat disayangkan belum sistemnya belum berjalan dengan baik sudah diterapkan. Sehingga apa? Kita harus mengupload dokumen banyak kali gitu kan, perlu approve dari pihak-pihak ya pejabat-pejabat yang terkait sehingga perlu proses yang panjang untuk berangkat. Itu yang membedakan antara sekarang dengan yang sebelumnya gitu. Karena diterapnya sistem baru gitu. Perlu proses yang panjang dengan artian ini memakan waktu yang lama. Ya, seperti kalau itu, Pak menurut Ujang. kami tidak efektif itu. Tidak efektif, Tidak Pak Ujang. efektif untuk tenaga kerja formal. Maka kami selalu menyerukan atas nama asosiasi bahwa undang-undangnya sudah bagus seperti dikatakan Pak Bayu tadi. Cuman di pelaksanaan teknis antara formal dan informal, pemerintah tidak membedakan. Jadi sehingga sementara informal dan formal itu berbeda pula penanganannya, syaratnya juga beda. Tetapi dalam peraturannya sama antara formal dan informal. Nah, seperti kita Sumatera Barat, seluruhnya formal. Gitu. Jadi kita harus mengikuti proses yang sama, seperti juga dilakukan informal. Inilah birokrasi yang dilalui sehingga memakan waktu. Harusnya ini dibedakan, aturan antara informal dan juga formal. Ya, kalau saya sendiri selaku ketua asosiasi sudah menyampaikan langsung melalui Pak Dirjen ya, bahwa supaya perubahan di Permen 09-nya Bu Rina tentang tata cara penempatan PMI ke luar negeri itu antara formal dan informal dibedakan. Undang-undangnya satu, tapi petunjuk teknisnya berbeda gitu. Mungkin karena selama ini formal nyaris tidak ada persoalan sebetulnya di luar negeri. Yang bermasalah selama ini kan informal, terus yang non prosedural, kemudian yang ilegal gitu. Jadi banyak masalah yang ilegal gitu. Nah, itu mungkin itu ya kendala yang kita hadapi gitu. Baik, Pak Bayu, mungkin ada yang mau ditanggapi Pak, ini terkait Supermit atau proses yang panjang kata Pak Ujang tadi. Baik, sebenarnya itu adalah bukti kehadiran negara, Bu. Ya kan, terkait dengan kehati-hatian dalam menempatkan pekerja migran kita ke Malaysia. Yang kita tahu memang MOU baru saja selesai ditandatangani, kemudian dilanjutkan dengan dibukanya keran peluang kerja ke luar negeri ke Malaysia. Namun itu adalah salah satu bentuk kehati-hatian negara atau perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga Indonesia. Agar kenapa? Ke depan itu semua terdata. Karena memang betul apa yang sudah dibilang Pak Taufani tadi. Jadi ketika ada jabatan di sektor formal dan informal harusnya dibedakan. Tetapi ini kan dalam hal warga negara Indonesia yang harus sama-sama kita lindungi. Sebenarnya itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita bisa men-tracking bahwa benar nggak sih si A ini bekerja di perusahaan ini, si B ini bekerja di rumah atas nama perseorangan ini. Kan itu yang tujuannya negara untuk melindungi warga negaranya. Nah ini juga sebenarnya langkah-langkah inilah yang kita butuhkan untuk penempatan negara ke Malaysia. Sehingga nantinya ke depannya tidak ada lagi permasalahan dalam pelaksanaan PMI yang bekerja khususnya tadi di sektor domestik tentunya, di sektor informal. Jadi supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian ada warga negara Indonesia yang tersiksa, tidak dibayar gajinya, seperti itu kira-kira. Lalu Pak Ujang, dengan adanya aturan-aturan yang diterapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja katakanlah yang baru-baru ini dikeluarkan, apa efek Pak